Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam. Ya, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa ittiba kepada beliau hingga akhir zaman. Baik para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya, setiap hari Ahad pagi ba'da subuh adalah jadwal kita melanjutkan pembahasan membaca dan menalaah kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran karya Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat, yang mana saat ini kita akan melanjutkan pembacaannya, membahas di ibrah, ya, ibrah apa yang bisa kita ambil dari kisah Adam alaihissalam dengan iblis laknatullah alaih. Nah, di sini Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullahu taala membagi menjadi beberapa pembahasan ya yang berkaitan dengan ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Poin pertama yang berkaitan dengan Nabi Adam. Ya, ibrah yang bisa kita ambil yang berkaitan dengan Nabi Adam. Yang kedua berkaitan dengan iblis. Ya, apa yang bisa kita ambil pelajaran berkaitan dengan kisah iblis ini? Ya, kemudian berkaitan dengan bagaimana hubungan alami antara Nabi Adam dan iblis. Kemudian yang keempat, bagaimana tipu daya syaitan terhadap manusia. Dan yang kelima, pembahasannya adalah sarana, wasilah pencegahan dan perlindungan dari tipu daya setan. Ya, perlindungan dari tipu daya setan atau iblis. Nah, di pertemuan kita pada kesempatan kali ini, pada hari Ahad hari ini, yang akan kita bahas adalah poin pertama dulu, yaitu berkaitan dengan Nabi Adam. Ibrah apa yang bisa kita ambil ya yang berkaitan dengan sisi Nabi Adam itu sendiri. Taib. Nah, apa saja pelajarannya? Mari kita baca satu persatu insyaallah. Nah, al-matlabu al-awwal. Pembahasan yang pertama, ma yustafadu mimma yata'allaq bi Adam alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil pelajaran yang berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Pertama, Adam huwa aslul bashar ya, wa dahhasa nadhariyati Darwin. Nah, Nabi Adam itu adalah manusia ya, itu adalah asal manusia atau nenek moyang manusia atau cikal bakal manusia, dan ini bantahan buat teori Darwin.
Inna Adam alaihissalam huwa aslul bashar. Faqad khalaqahu Allah Ta'ala min tinin ala suratihi al-bashariyah al-kamilah allati lam ta'ti an tariqi at-tadarruj an naw'in min anwa'il makhluqat aw an suratin aw hay'atin ukhra kama yaz'umu ahlul batil ashabu nadhariyati Darwin alladhi yaz'umuna anna aslal insan qirdun ثم تدرج إلى أن صار إنسانا على هيئته المعروفة الحالية. Kita semua pasti tahu apa itu teori Darwin. Di sini Dr. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwasanya Nabi Adam itu, beliau alaihissalam diciptakan Allah sebagai asal usul manusia. Sahih? Beliau adalah nenek moyang kita. Ya, makanya manusia itu dikatakan Bani Adam, anak cucunya Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat, tin. Yang langsung Allah ciptakan dengan tangannya. Ya, ala suratil basyari, dalam bentuk manusia yang sudah sempurna. Ya, bentuknya seperti kita saat ini, sudah menjadi manusia sempurna. Ya, dan bukan diciptakan melalui proses tadarruj atau evolusi. Ya, bukan diciptakan manusia itu terbentuk menjadi manusia seperti sekarang karena proses evolusi bertahap. Ya, dari satu makhluk ke makhluk yang lain, ya, berevolusi. Ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain sebagaimana yang diyakini, yang diklaim oleh para pembawa kebatilan seperti teori Darwin. Nah, ya, yang mengatakan bahwasannya manusia itu adalah asalnya dari kera, kemudian nanti berevolusi dari tahun ke tahun, kemudian nanti menjadi Homo sapien. Ya, Homo sapien atau jenis manusia yang ada seperti sekarang. Jadi manusia dulu adalah manusia kera, ya, kemudian berevolusi terus sampai menjadi manusia sempurna seperti sekarang. Ini adalah teori Darwin yang sudah banyak pakar-pakar membantah teori ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan sudah banyak kajian-kajian yang mengatakan pelajaran sejarah yang isinya tentang mengajarkan teori Darwin itu dihapuskan saja. Ya, dan salah satu tokoh akademisi atau tokoh pemikir Islam yang cukup terkenal di Indonesia, itu Dr. Adian Husaini, sudah pernah menyurati dari beliau menyarankan kepada Kementerian Pendidikan untuk menghapus pembelajaran ini di dalam buku-buku sejarah anak-anak kita. Ya, jadi buat apa mempelajari teori yang berjelas-jelas sesat? Teori orang kafir yang sangat bertentangan dengan nas Al-Quran. Dari zaman saya masih SMP udah diajarkan ini teori Darwin. Ya, tapi kata beliau sampai sekarang belum bisa dihilangkan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi pembelajaran global. Ya, hampir seluruh dunia itu mempelajari hal ini, dimasukkan sebagai kurikulum. Nah, ini saya herannya kenapa kok nggak hilang-hilang. Padahal ini teori benar-benar teori yang tidak masuk akal. Ya, bertentangan dengan nas. Ya, bertentangan sekali dengan nas. Nabi Adam adalah manusia pertama. Ketika Allah ciptakan, kemudian Allah perintahkan iblis dan malaikat untuk sujud sebagai bentuk pengagungan, ya, sebagai bentuk pemuliaan dan mengakui keutamaan Nabi Adam. Ya, itu sudah bentuk sempurna, bukan masih dalam keadaan kera. Ya, waliyadzubillah. Nah, saya juga tidak tahu kenapa pembelajaran ini selalu ada dalam buku sejarah anak-anak kita dari SMP sampai SMA. Ya, yang mana teori ini teori batil, ya. Teori yang sesat lagi, menyesatkan, yang bersumber dari orang kafir lagi. Ya, yang mungkin berpaham ateis, waliyadzubillah. Wa hadza qaulun batilun la dalila 'alaiha. Nah, lihat di sini. Ini adalah perkataan yang batil, yang tidak ada dalil atasnya.
Fallahu ta'ala khalaqa Adam min tinin thumma nafakha fihi ruh fasara basharan sawiyan min lahmin wa damin bikamili hayatihi wa suratihi al-insaniyah wa qad dalla dhalika ala qawlihi ta'ala idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min tinin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi sudah dijelaskan Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, ya langsung dari tanah. Kalau kita kan dari saripati tanah. Setelah itu Allah tiupkan kepadanya ruh. Allah tiupkan kepadanya ruh. Ya, maka terbentuklah Adam itu, terciptalah Adam itu sebagai bentuk manusia yang sudah sempurna, yang terbentuk dari daging, dari darah, ya dan yang lainnya dengan bentuk yang sempurna, ya bentuk manusia seperti saat sekarang. Ya. Bentuk manusia seperti sekarang, dan itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, dan ingatlah ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, kemudian aku sempurnakan keadaannya, lalu aku tiupkan kepadanya ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka kalian tunduklah kepadanya untuk bersujud. Wa hadhihi al-ayah tadullu ala annahu ta'ala lamma nafakha ar-ruha fi Adam wajaba 'ala al-malaikati an yasjudu lahu li'anna qawlahu ta'ala fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin madhkurun bi fa at-ta'qib. Wadzalika biyamna at-tarahi. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita, kata penulis, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, membentuk Adam dengan bentuk manusia yang sempurna, bukan dari kera dulu, ya. Lalu Allah tiupkan ruh kepadanya, maka saat itu ya berdasarkan perintah Allah ini itu mewajibkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Karena Allah berfirman faqa'u lahu sajidin. Allah menyebutkan fa di sini dengan fa ta'qib. Ya, artinya langsung beriringan. Ya, beriringan dengan kejadian sebelumnya. Dan ini melarang namanya tarahi, yaitu ditunda, enggak. Ya, penundaan. Jadi fa ini langsung. Ya, bukan untuk tarahi. Ya, ini kalau yang sudah belajar ilmu nahwu pasti paham. Ya. Jadi dengan diciptakannya Adam dan ditiupkan dan nyuruh kepadanya, maka langsung berlaku perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dan tidak boleh ditunda. Wa ma'lum anna Adam indama amara Allah Ta'ala al-malaikah. Ya, wa ma'lum anna Adam indama amara Allah Ta'ala al-malaikata bis-sujudi lahu kana alaihi salam bikamili suratihi al-bashariyah wa lam yakun ala hay'atin ukhra. وفي الحديث النبوي الشريف خلق الله آدم على صورته فخلق آدم جاء كاملا من جهة هيئته وصورته الإنسانية. وقال الإمام الرازي في تفسيره إن الله تعالى خلق آدم على صورة الإنسان. Dan diketahui bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam, itu Adam kondisinya sudah menjadi manusia sempurna, bukan bentuk kera. Ya, makanya saya bilang sekali lagi, ya, kebenaran yang absolut adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang digariskan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Karena kita sebagai muslim meyakini kebenaran mutlak itu datang dari sisi Allah dan Rasulnya. Karena Allah pencipta kita dan Allah lah yang tahu kebenaran yang hakiki. Dan itu Allah sampaikan kebenaran tadi kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi salah kalau ada yang mengatakan kebenaran itu hanya Allah yang tahu. Iya, memang kebenaran itu hanya Allah yang tahu, tapi Allah sampaikan ke nabinya. Makanya Allah utus Nabi untuk menyampaikan kebenaran. Sehingga Nabi itu menyampaikan risalah yang kebenaran tadi
sebagai hakiki dan kita mengetahuinya. Baik. Ya, jadi ini dan sudah banyak yang membantah teori Darwin ini, tapi sekali lagi ya ma'al asaf ya dengan sangat-sangat prihatin, menyesal dan sangat gak karuan lah ya, kenapa kok masih ada dalam buku-buku sejarah anak-anak kita. Maka pesan bagi guru sejarah yang mengajarkan masalah ini kepada anak-anak kita kaum muslimin, ingat bahwasannya kalian ini adalah guru yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diajarkan ya. Makanya kalau mengajarkan kesesatan, nanti anak tadi mempercayai teori ini, membantah Al-Qur'an dengan teori ini karena ajaran gurunya, waliyadzubillah, gurunya dapat cipratan dosa. Maka bagaimana caranya? Ya ajarkan, ya memang kalau harus diajarkan karena ini sudah menjadi kurikulum negara, sampaikan tapi langsung diberikan ta'lik, tanggapan bahwasannya teori ini sesat lagi menyesatkan. Ya, yang benar adalah sebagaimana yang disampaikan oleh sang penulis Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya ini, bahwasanya itu sesat dan menyesatkan dan tidak ada dalil atasnya. Taib ya. Thanian, kemudian pembelajaran yang kedua, Jauharul Islam at-ta'atul mutlaqah lillah. Inti agama Islam adalah ketaatan mutlak. At-ta'atul mutlaqah lillah, ketaatan yang mutlak kepada Allah. Lihat di sini. Amarallahu ta'ala al-malaikata bisujudi li Adam, fasajadu lahu sujudu tahiyatan wa takriman ya wa takrim wa ta'zim wa i'tirafi bi fadlih. Ya, wa ta'atan lillah Rabbal alamin duna taraddud wala i'tirad, ma'annahum fil mala'il a'la wa hum fi hali tasbihin wa taqdisin wa ibadatin mustamirratin lillahi rabbil alamin, wa qabla an yasdura min Adam ayyu naw'in min al-ibadah tarajjuhu ala ibadatihim. Nah, stop di sini dulu. Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh malaikat dan para iblis ya, malaikat untuk sujud kepada Adam. Kemudian mereka bersujud kepada Adam sebagai bentuk apa? Penghormatan, ya, pemuliaan dan juga mengakui keutamaan Adam. Ya, sujud pengagungan karena mengakui kemuliaan Adam atas diri mereka. Ya, dan sebagai bentuk taat. Ya, ta'atan lillah. Ini yang penting di sini. Ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa adanya keraguan dan protes. Tidak ada yang namanya ya keraguan maupun i'tirad, perlawanan atau protes. Sedangkan mereka itu para malaikat, mereka itu posisinya adalah mulia. Mereka posisinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka selama ini sebelum Adam diciptakan, mereka sudah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertasbih, memuliakan Allah, mensucikan Allah, dan ibadah yang terus menerus. Ya kan? Namanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat, yang tidak pernah sama sekali membantah perintah Allah dan tidak pernah melawan Allah Subhanahu, tidak berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan begitu ya, bahkan Nabi Adam sendiri ya itu belum pernah melakukan ibadah sama sekali. Ketika awal diciptakan, Nabi Adam itu ya sama sekali belum melakukan apa bentuk ibadah pun. Ya, belum melakukan bentuk ibadah pun yang melebihi ibadah para malaikat. Paham ya? Jadi malaikat itu sudah diciptakan Allah lebih dulu, kemudian sudah beribadah kepada Allah begitu lama, berpuluh-puluh ribu tahun. Tidak pernah durhaka sama Allah, tidak pernah membantah perintah Allah, senantiasa setiap hari bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah. Tahu-tahu ada makhluk baru diciptakan oleh Allah,
ya, belum melakukan ibadah sama sekali yang mengalahkan ibadah para malaikat, tapi Allah perintahkan malaikat sujud. Dan malaikat tanpa ada sama sekali taraddud dan i'tirad, tanpa ada sama sekali keraguan dan juga protes, mereka langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat ya, kalau bisa kita bandingkan dengan zaman sekarang, malaikat itu sudah senior, Nabi Adam junior. Tapi Allah suruh senior sujud ke junior. Analogi saja ya. Nah, padahal senior ini sudah lebih, ya jelas lebih senior, lebih banyak ibadahnya, sedangkan yang junior baru muncul dan belum ada ibadah sama sekali, tapi Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam sebagai bentuk takrim, ta'zim, dan bentuk ketaatan kepada Allah. Wa inna ma kanat mubadaratul malaikatu ila sujud li Adam wal hal kama wasafna li'anna al-amra lahum bisujud li Adam sadirun minallahi rabbil alamin. وما يأمر به الله تجب المبادرة إلى تنفيذه حالا وبدون تردد ولا اعتراض ولا توقف في تنفيذه على معرفة حكمة هذا الأمر. هذا هو جوهر الإسلام. Nah, inilah dia inti dari Islam. Ya, yang mana malaikat diperintahkan sujud kepada Allah. Padahal mereka posisinya sangat mulia di sisi Allah, tidak pernah melakukan maksiat, ya, tapi tiba-tiba ada makhluk baru, lantas disuruh malaikat itu sujud kepada makhluk tadi, yaitu Nabi Adam yang belum pernah melakukan ibadah sebagaimana hebatnya ibadah para malaikat. Ya, mereka tetap sujud kepada Nabi Adam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah perintahkan itu wajib dilaksanakan secara langsung, segera, tanpa ditolak, tanpa diprotes, ya, atau tanpa tawakuf fi tanfidhihi ala ma'rifati hikmati hadzal amr, atau tanpa mengetahui dulu apa hikmahnya. Baik, jangan nunggu dulu apa sih maksud Allah menyuruh kita begini, ya, sampai kita tahu maksud Allah apa baru kita mau melakukannya. Tidak. Muslim itu ketika Allah perintah langsung sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa asaina, atau sami'na dan kami pikir-pikir dulu, cari dulu apa hikmahnya, baru kalau udah ketahuan hikmahnya baru taat, kalau belum ketahuan gak mau taat. Bukan begitu malaikat, bukan begitu seorang muslim. Ya, Allah perintahkan kita sholat, ya, kalaupun kita gak tahu apa hikmah sholat, apa manfaat sholat bagi di tubuh kita, tetap kita lakukan. Allah perintahkan kita sholat menghadap kiblat. Kenapa kok harus sholat menghadap kiblat? Kenapa kok nggak sholat itu terserah kita mau kemana menghadapnya, mau ke utara, ke selatan, ke barat, atau ke atas misalnya? Ya, kenapa kok kita sholat menghadap kiblat? Yang ini Allah perintahkan. Bukan berarti kita menyembah batu, tidak. Tapi Allah menyuruh kita untuk sholat mengarahkan sholat kita kepada kiblat ini karena perintah Allah. Masalah ada hikmah-hikmah lain setelahnya itu nomor 2. Yang pertama adalah ta'atan lillah, sebagaimana malaikat. Dia nggak banyak cakap lah istilahnya ya. Ini orang baru diciptakan, belum ngapa-ngapain, belum beribadah kok langsung kita disuruh sujud sama Allah. Enggak, malaikat nggak gitu. Ya, malaikat nggak protes begitu, enggak. Bukankah kami sudah beribadah sama Engkau ya Allah selama beribu-ribu tahun, jauh sebelum Adam diciptakan. Adam ini belum ngapa-ngapain, belum ada sama sekali ibadah dia kepada Engkau. Kenapa kami disuruh sujud kepada Engkau? Enggak, itu bukan sifat malaikat, dan itu juga seharusnya bukan sifat seorang muslim, bukan sifat seorang mukmin. Nah, itulah namanya ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh jangan ngeyelan orangnya. Iya. Kalau mau ngeyelan itu ke perkara yang lain, bukan ngeyel sama Allah. Ya, kenapa sama Allah kita ngeyel, tapi ya terhadap teori-teori kufar, teori-teori orang-orang liberal, orang-orang kafir, bahkan ateis kita nggak pernah ngeyel, kita makan bulet-bulet. Taib, ya. Dengan budaya barat kita langsung telan bulat-bulat tanpa kita ngeyel sama sekali. Bahkan kalau kita dengan dokter ya, kita bertemu dengan dokter, kita berobat kepada dokter, apa kata dokter kita langsung percaya 100%.
tanpa ada banyak cincong. Kan gitu. Padahal yang namanya dokter itu manusia yang mungkin salah. Lah ini Allah pencipta dokter tadi, pencipta seluruh alam semesta, itu nggak mungkin salah. Kenapa kita nggak mau taat? Ketika kita datang ke dokter gigi suruh kamu duduk, silakan duduk mas, periksa gigi kan, duduk, kita duduk. Suruh berbaring, kita berbaring. Disuruh minum obat ini, kita beli obat ini. Disuruh beli obat itu, kita beli obat ini, itu. Ya, kemudian Allah misalnya kamu nggak boleh makan ini makan itu selama sakit ini, kita taati perintah dokter tadi. Lah kenapa kok kita tidak begitu kepada Allah, yang mana Allah lebih agung daripada itu dokter, pencipta dokter itu? Apa susahnya kita taat? Ya, bukankah kita telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, asyhadu an la ilaha illallah? Itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita mentaati segala perintah Allah secara mutlak tanpa banyak cakap, tanpa taraddud wal i'tirad. Hadha huwa sya'nu bi muslim yusari'u ila ta'ati rabbih wal imtithalu ya li amrihi biduni taraddudin wala i'tirad wala ta'liqa li hadhihi at-ta'ati ala syai'in akhar min ma'rifati sababil amr aw ma'rifati hikmatihi aw muwafaqatihi li aqli wa hawah. Nah ini وبهذا نطق القرآن قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Oleh karena itu begitulah keadaan seharusnya seorang mukmin, ya, yaitu apa? Yusari'u ila ta'ati rabbih, bersegera untuk taat kepada Allah dan mentaati perintah Allah tanpa taraddud wa i'tirad, tanpa ada keraguan dan tanpa protes, tanpa banyak bertanya ini bertanya itu, sebagaimana bangsa Bani Israel, ya, ketika disuruh melakukan ini banyak tanya, ya. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi. Ditanya, qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya. Qala innahu yaqulu inha baqaratun la faridu wala bikr awanun baina dzalik. Dan seterusnya. Apa itu jenis sapinya, apa itu warnanya, ya, dan seterusnya. Tidak langsung musara'ah, mubadarah. Ya, bandingkan dengan para sahabat. Ya, para sahabat Nabi SAW ketika, terutama misalnya contohnya muslimah, ketika diperintahkan sama Allah untuk menutup aurat berhijab, maka otomatis mereka langsung menutup hijab mereka. Ya, itu pernah saya bahas di pembelajaran membahas di kitab Umdatul Ahkam. Ya, ketika awalnya muslimah itu mereka tidak berhijab dengan laki-laki asing, lalu ketika perintah berhijab turun, maka otomatis mereka langsung berhijab di depan laki-laki asing. Artinya mereka ketika mau berbicara dengan laki-laki asing, mereka dari balik tirai. Ketaatan kepada Allah langsung. Ya, ketika khamar dikatakan haram secara mutlak setelah melewati proses pengharaman yang 3 kali itu, dan ketika datang pengharaman ayat khamar tentang pengharaman khamar secara mutlak, ya, hurrimat apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh, kata Allah. Jauhilah, maka mutlak khamar haram. Para sahabat yang tadinya sedang minum khamar otomatis langsung menumpahkan khamar di jalan-jalan. Ini bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang mutlak. Enggak pakai banyak cakap. Begitulah seharusnya seorang mukmin, ya, tanpa harus melihat perintah tadi apakah berkaitan dengan sesuatu atau mengetahui apa? Mengetahui sebab kenapa Allah perintahkan ini, atau hikmahnya apa sih Allah perintah ini? Atau tanpa melihat apakah perintah Allah ini sejalan dengan akal atau tidak. Ya, apa yang Allah perintahkan?
Apa yang Rasul perintahkan, ya kita taati. Inilah berislam, ya. Inilah yang namanya Islam. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Ushul Salasah, apa itu Islam? Ya, al-istislamu lillahi bit-tha'ah wal inqiyad lahu. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, itu al-istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-tha'ah. Ya, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Ya enggak? Iya, begitulah seharusnya seorang mukmin. Malaikat saja yang sudah bertahun-tahun ibadah lebih dahulu daripada Adam. Kemudian diciptakannya Nabi Adam, belum melakukan ibadah sama sekali, tapi Allah tetap perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, dan malaikat langsung sujud tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak taraddud, tanpa banyak i'tirad. Langsung mereka sujud kepada Allah, bentuk ketaatan. Nah, kita apa susahnya sih mentaati Allah? Ya, karena kita yakin harusnya bahwasanya Allah itu adalah pencipta alam semesta, pencipta kita, dan Allah lebih mengetahui apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Ya, jangan seperti seorang profesor ya yang mengajar profesor liberal ya. Sekarang dia ngajar di Jazirah Arab, itu mempertanyakan kenapa kok Islam itu Allah melarang makan babi. Ya, mempertanyakan, kemudian ya mengkiaskan zina dengan pekerjaan yang menggunakan fisik. Kenapa kok ini nggak boleh? Ini bukan sifat mukmin, ini sifatnya iblis. Sifatnya iblis, sifatnya bangsa Bani Israel. Seorang mukmin ketika Allah perintahkan sami'na wa ta'na, selesai masalah, tanpa perlu mengetahui apa hikmah di balik perintah Allah itu, atau tanpa harus menyesuaikan dengan akal dulu. Kalau nggak sesuai akal, bukan dalilnya, bukan perintahnya yang salah, tapi akal kita yang lemah. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, berikutnya ala doa at-ta'kid ala hadzal ma'na. Nah, ini anjuran untuk para dai untuk menguatkan pembahasan ini kepada masyarakat. Wa ala du'a at-ta'kidu ala hadzal ma'na wa huwa anna jawhar al-islam huwa at-ta'ah al-mutlaqah lillahi rabbil alamin fi kulli ma ya'muru bihi. Nah, inilah yang harus disampaikan para dai kepada masyarakat. Nah, ini pembelajaran yang disampaikan oleh penulis untuk para dai menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Apa itu? Inti agama Islam itu adalah ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap segala perintahnya dan segala larangannya, biduni qaidin wala syartin wala ta'liqin lit-ta'ah ala ayyi syai'in kama qulna, tanpa harus diikatkan dengan syarat dan ketentuan, ya, dalam bentuk apapun. Ala du'a an yashrahu hadzal ma'na wa yaziduhu bastan wa tawdihan wa darban lil amthilah min nususil Qur'anil Karim. Bagi para dai ya harus menjelaskan hal ini, suatu yang penting ini kepada masyarakat, ya, bahkan ditambahkan dengan dengan penjelasan yang lebih panjang, ya, atau bahkan memberikan contoh-contoh terhadap pembahasan kita ini. Bagaimana sih para sahabat dulu, ya, mereka itu benar-benar begitu taat kepada perintah Rasul, begitu taat kepada perintah Allah tanpa memikirkan sebab akibat, ya, atau tanpa memikirkan apa sih hikmah Allah melakukan ini, perintah Allah terhadap perintah Allah ini, tanpa melakukan itu semua. Mereka langsung sami'na wa ta'na. Jika itu semua perintah dari Allah, ya, itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya, maka mereka langsung taat tanpa ada basa-basi. Dan juga sebagaimana kisah, ya, Siti Hajar, ya, istri Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di tanah yang tandus, ya, istrinya berkata, apakah ini yang Allah perintahkan kepadamu? Maka Nabi Adam berkata, iya. Maka setelah mengetahui kalau itu perintah Allah, maka tidak ada lagi pertanyaan dari
istri beliau tersebut. Ya kalau begitu ini pasti yang terbaik buat kita. Kalau memang itu perintah Allah, kan begitu. Nah, begitu seharusnya seorang mukmin. Ya, selama ini perintah Allah dan perintah Rasulnya sudah sami'na wa ta'na. Sebagaimana kita mendengar perintah dokter, anjuran dokter, kita langsung sami'na wa ta'na. Ya, kita tidak mau memprotes dokter karena dokter lebih tahu. Kalau kita berdebat dengan dokter ketika dikasih resep ini, lo kok ini dok resepnya, kok itu dok resepnya, nah itu namanya nanti kita akan diusir sama dokter. Ya udah kalau gitu kamu silahkan berobat sendiri kan gitu. Nah, kenapa kita tidak bisa taat kepada Allah sebagaimana kita mentaati perintah dokter? Padahal dokter manusia biasa. Baik. Naam, wa min af'ali sahabatil kiram, sebagaimana kisah para sahabat, perbuatan para sahabat. Wa qad yakunu min subulil basti wasyarh wa tawdih li hadzal ma'na alladhi nuridu ta'kid alaihi an yuqal innal islam ya'ni al-istislam wal inqiyad at-tam lillahi rabbil alamin. وأصل هذا الاستسلام والانقياد في القلب ويشترط فيه أن يكون تاما وعن رضا واختيار. Baik, ya inilah ya bahwasannya Islam itu adalah kepatuhan yang mutlak, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua adanya di dalam hati dan disyaratkan padanya an yakuna taman, sempurna, an ridha wa ikhtiyar. Jadi itu disyaratkan apa? Atas ridha atau atas pilihan sendiri tanpa ada paksaan. Tanpa adanya paksaan. Jadi memang kita berislam itu ya, kita beragama Islam ini dengan ikhlas, ya ridha kepada Allah. Ya. Dan betul-betul kita ini memilih agama Islam sebagai jalan hidup kita dan meyakini bahwasanya berislam ini adalah agama yang paling benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita menjalankan perintah Allah, apapun perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya dengan ketaatan yang mutlak tanpa taraddud dan tanpa i'tirad. Wa madhhar hadzal Islam wal inqiyad at-ta'ah mutlaqah lillahi rabbil alamin fi kulli amrin fi kulli ma amara bihi wa ma naha anhu duna taraddudin wala i'tirad wala ta'liq li hadhihi at-ta'ati ala syai'in akhar. Wa min huna qulna inna hadhihi at-ta'ata al-mutlaqah allati hiya thamratul istislam at-tam lillahi rabbil alamin hiya jauharul Islam. Nah. Selanjutnya yang ketiga, qabiliyatil insan lil wuqu'i fil khati'ah, kecenderungan manusia untuk terjatuh ke dalam kesalahan. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil berikutnya dari sisi Nabi Adam itu apa? Bahwasanya manusia itu diciptakan memang cenderung untuk terjatuh dalam lupa dan salah. Wa yustafadu min wuqu'i Adam fi mukhalafati nahyillahi lahu 'anil akli minasy syajarah qabiliyatul insan lil wuqu'i fil khati'ah. Wa hadhihi al-qabiliyah muta'attiyah min tabi'atil insan faqad khalaqahu Allah ta'ala ala tabi'atin ta'ajjuli wuqu'ihi fil khati'ah amran mumkinan lima fi tabi'atihi wa ma jabalahu Allah alaihi min muyulin wa raghabatin wa gharaiz hiya jawanibud dha'f fil insan. Nah, jadi yang namanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dilihat dari pembelajaran kita bagaimana Nabi Adam itu melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah terlarang. Ini menunjukkan pada kita bahwa manusia itu mempunyai apa? Kecenderungan untuk melakukan kesalahan, dan ini sudah menjadi watak manusia. Ya, dan Allah menciptakan manusia itu ya dengan karakter watak yang cenderung melakukan kesalahan. Nah, yang cenderung jatuh kepada kesalahan. Ya, dan inilah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecenderungan dan keinginan-keinginan yang dia menjadi titik atau sisi lemah manusia. Nah, allati min khilaliha yanfudhu syaitanu
biwasawasihi ilaihi wa yuzayyinu lahu al-wuqu' fil khati'ah wa min gharaizil insan al-kaminah fihi an yuhibba annahu yuhibbu an yakuna khalidan la yamut au mu'amiran ajalan tawilan kal khulud. Nah, inilah ya, jadi di sini ada penjelasan bahwasannya kita lihat dari kasus bagaimana Nabi Adam itu melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, itu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan watak yang cenderung bisa jatuh ke dalam kesalahan. Ini sudah menjadi watak manusia. Taib, sehingga ya, makanya Nabi Adam ini tergoda dan terjerumus kepada ajakan syaitan, godaan syaitan. Kenapa? Karena memang manusia itu diciptakan mempunyai watak demikian, mempunyai keinginan-keinginan yang banyak, ya, karena mempunyai hawa nafsu. Taib. Nah, selain mempunyai kecenderungan untuk jatuh ke dalam kesalahan, manusia juga diberikan apa? Keinginan oleh Allah untuk apa? An yakuna khalidan la yamut. Jadi diberikan, manusia itu kan pengen hidup lama, takut mati, ya kan gitu. Bahkan itu penyakit umat akhir zaman, ya, wahan, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan takut mati. Ya, pengen diberikan umur yang panjang, kekal. Ya, jadi selain kecenderungan untuk berbuat salah, yang kedua manusia itu memang diberikan keinginan untuk hidup lama. Kalau bisa kita nih hidup 1000 tahun kan gitu. Wa yuhibbu an yakuna lahu mulkun ghairu muhaddad bil umr al qasir al muhaddad. Faja'a iblis ila Adam min hadhil gharizah. Ya, dan kalau bisa manusia itu ya pengennya jadi penguasa kayak Firaun kan. Maunya berkuasa selamanya, selama mungkin tanpa dibatasi oleh umur mereka yang pendek. Taib, ya. Kalau kita lihat contohnya siapa misalnya? Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa lama beliau berkuasa? Hanya 20 tahun. Kemudian khalifah yang terkenal di masa Abbasiyah, siapa? Harun ar-Rasyid. Hanya berkuasa 23 tahun. Kemudian kalau kita lihat lagi di masa Turki Utsmani, khalifah yang terkenal yang membawa Turki Utsmani ke masa jayanya, ke puncak jayanya adalah Sulaiman Al-Qanuni, hanya berkuasa 46 tahun. Taib. Ini kan terbatas ya, mereka tidak pernah berkuasa selamanya. Nah, manusia itu pengennya kalau bisa mereka jadi raja dan berkuasa selama mungkin tanpa dibatasi oleh umur. Nah, karena dua hal inilah, dua watak inilah yang Allah ciptakan kepada manusia, ini menjadi titik lemah manusia, sehingga apa? Sehingga syaitan itu datang dari sisi ini untuk menggoda manusia, ya, menggoda Adam khususnya. Wa qala lahu li zaujatihi, ya, dan syaitan berkata kepada Adam dan istrinya, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Ya, aku tidaklah Rabb kalian melarang kalian berdua memakan buah pohon ini kecuali karena nanti kalian akan menjadi malaikat atau kalian akan menjadi kekal. Kemudian malah iblis pun ya menambahkan ucapannya dengan sumpah kepada Allah. Ya, bahwasanya iblis itu adalah penasihat untuk mereka berdua. Wa ma qulnahu la ya'ni al-istislam li hadhil gharaiz wal muyul war raghabat bal budda lil muslim min an yadbitaha wa yaqbihu jamahaha wa yaj'aluha tabi'atan li ahkami syar'i faqad jaa'a fil hadits syarif la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima bihi wa hadhil muyul wal gharaiz war raghabat hiya ma tahwahu an-nafs wa ghaliban ma takunu munfalitatan mutajawizatan hududuha wa la yumkin dhabtuha illa biltizam bi ahkamis syara'. Kata Syekh di sini, dan apa yang kami sebutkan di atas, ya, bahwasannya manusia itu mempunyai watak cenderung melakukan kesalahan, ya kan? Kemudian diberikan keinginan untuk hidup lama,
ya, pengen hidup lama, lebih lama di muka bumi. Ya, kita lihat Nabi Adam itu kan diberikan oleh Allah kenikmatan surga dan segala isinya, dan hanya dilarang memakan satu pohon, satu buah. Ya, tetapi kenapa kok ya padahal Allah membolehkan yang lain dan Allah hanya melarang satu saja, tapi kenapa kok malah jatuh kepada yang satu ini, kan gitu. Ini membuktikan bahwasanya memang manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Karena manusia itu tidak akan lepas dari segala bentuk kesalahan. Ya, manusia itu makhluk yang mempunyai salah dan dosa, kecuali para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia yang maksum. Maksum di sini ketika mereka melakukan kesalahan langsung Allah ingatkan, sehingga mereka tidak lagi melakukan kesalahan yang serupa. Ini namanya maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Ya, makanya Nabi Adam ketika bersalah langsung Allah ingatkan saat itu juga, supaya langsung bertobat, ya, dan tidak lagi melakukan hal yang serupa. Jadi memang ini sudah tabiat manusia. Manusia memang diciptakan dengan hawa nafsu, berbeda dari para malaikat, yang mana manusia ini cenderung untuk melakukan kesalahan dan mencintai yang namanya apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini sudah tabiat manusia. Akan tetapi bukan berarti kita menyerah, ya, atau menerima begitu saja tanpa memberikan tanpa mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi bukan berarti kita diberikan itu semua, kelemahan itu kita pasrah, alias sudah kalau gitu kita berdosa sajalah, melakukan dosa. Bukan, ya, akan tapi bagi seorang muslim harus mengendalikannya. Hawa nafsu tadi itu tabi'atan li ahkami syar'i, harus kita kendalikan dan kita tuntun dia sesuai dengan hukum syariat, bukan kita jadi budak hawa nafsu. Ya, manusia diciptakan dengan hawa nafsu dan kecenderungan melakukan kesalahan, itu sudah menjadi fitrah dan watak alami manusia. Tapi bukan berarti kita meladeni hawa nafsu tadi, apa yang hawa nafsu pengen kita ladeni, tidak. Tapi harusnya kita kendalikan dan kita arahkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah Nabi sampaikan, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai mereka menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Ya, apa yang menjadi risalah Nabi, ya, hawa nafsu kita harus kita ikuti kepada perintah Nabi dan syariat Islam. Ya, syariat Islam, bukan kita sebaliknya, kita tinggalkan syariat demi menuruti hawa nafsu. Mentang-mentang Allah ciptakan hawa nafsu, terus kita dengan seenaknya membawa hawa nafsu kita menjauh dari syariat. Tidak. Hawa nafsu kita itu kita kendalikan, ya, kita arahkan sebagaimana sesuai rambu-rambu syariat. Wa hadhil muyul wal gharais wal raghabat hiya ma tahwahu an-nafs wa ghaliban ma takunu munfatilatan wa mutajawizatan hududaha la yumkin tuqtuha illa biltizami bi ahkami syara'. Nah, jadi ya yang dimaksud hawa nafsu ini, ya, maksudnya keinginan-keinginan yang ada dalam diri manusia ini, itu tidaklah bisa kita ikat, kita kendalikan kecuali dengan iltizam. Kecuali dengan apa? Iltizam, ya, tunduk dan patuh terhadap syariat Islam, syariat Allah. Walidzalika ya'ti dzamul hawa wa yuradu bihi ma tahwahu nafs. Nah, di sini Allah mencela namanya hawa nafsu, ya. Hawa nafsu itu secara umum. Maksudnya apa hawa nafsu di sini? Apa yang diinginkan oleh nafsu. Dan sudah pernah saya katakan, sebagian besar syariat Islam itu bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Ya, sebagian besar syariat Islam itu bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Hanya sebagian kecil saja syariat Islam itu yang sejalan dengan nafsu, seperti nikah dan poligami. Ya, tapi selebihnya seperti tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamr, tidak boleh berjudi, tidak boleh makan harta haram dan semisalnya, ini semua bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Nah, hawa nafsu kita tadi harus kita tahan, kita kendalikan untuk tetap berada di rambu-rambu syariat, bukan malah menjerumuskan hawa nafsu kita kepada hal-hal yang melanggar syariat sebagaimana syaitan. Li'anna al-ghalib fi hawa nafs annahu madmum. Kenapa? Karena secara umum hawa nafsu itu tercela,
Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa faqad atlaqal hawa wa madaha man yanha nafsahu 'anil hawa li'annahu yansarifu 'indal itlaq ila ma huwa madmum. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memuji orang yang mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak terjatuh kepada maksiat dan siapa, sedangkan orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan menahan nafsunya, yang menahan keinginannya dari hawa nafsu, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka tempatnya surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga. Ya, Allah di sini memutlakkan namanya hawa. Itu hawa nafsu itu mutlak, dan hawa nafsu itu secara umum dia tercela. Kenapa? Karena Allah memuji orang yang menahan hawa nafsunya, menahan keinginan hawa nafsunya. Allah memuji, ya, dan Allah tempatkan mereka di surga. Ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Ya, pahala itu sesuai dengan amalan. Nah, menjaga hawa nafsu yang sudah menjadi tabiat watak manusia, ya, dan manusia itu mempunyai watak jatuh ke dalam kesalahan. Nah, kita mengendalikan itu semua adalah perkara yang amat berat. Sahih, manusia itu sangat susah mengendalikan hawa nafsunya. Plus kita sudah digoda dengan iblis, plus syaitan menggoda kita dari sisi itu. Tentu ini menjadi rintangan yang amat berat. Tetapi semua rintangan berat tadi, jika kita berhasil melaluinya, maka ada ganjaran yang berlipat, ganjaran yang besar. Allah janjikan kepada kita surga, dan Allah puji kita, manusia yang berusaha mengendalikan hawa nafsunya untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah, itu nanti akhirnya bahagia. Ya, akhirnya bahagia. Kalau kita lihat orang yang jatuh ke dalam hawa nafsunya, menuruti segala macam hawa nafsunya, tenggelam dengan perintah hawa nafsunya, maka yang ada kebanyakan mereka adalah orang-orang yang celaka di akhirnya. Sedangkan orang-orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya, tidak menjadi budak hawa nafsunya, maka kita lihat mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya, selamat di dunia dan di akhirat. Ya, karena Allah sendiri yang memuji orang-orang yang demikian. Taib, ya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah lebih dari 50 menit, ya. Mungkin pada kesempatan kali ini poin-poin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, poin-poin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang bisa terjatuh dalam kesalahan. Manusia itu bukan maksum kecuali para nabi dan rasul. Ya, manusia ini mempunyai kesalahan. Kita manusia tidak sempurna. Ya, kita pasti bisa melakukan kesalahan, tetapi yang namanya muslim sejati adalah muslim yang ketika bersalah langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menunda-nunda. Ya, tanpa menunda-nunda. Kita manusia semua pasti punya salah, karena memang manusia diciptakan cenderung untuk melakukan kesalahan. Akan tetapi manusia juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Ya, kalau kita bersalah maka senantiasa kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang namanya inti Islam adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah. Ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa taraddud wa i'tirad. Dan itulah mukmin yang sejati, yang mana kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah dan kita taat kepada Allah, sami'na wa ta'na, tanpa adanya taraddud, ragu-ragu, dan tanpa adanya protes, i'tirad. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaannya di pekan depan. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan itu datang dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan, dan jika itu benar semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.